Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya cukup kontroversial. Video seorang Habib yang bercerita tentang awal mula Islam masuk di Pulau Lombok. Video ini diposting sudah cukup lama, sekitar setahun yang lalu. Tapi setelah ribut-ribut polemik nasab ini, kemudian video ini muncul ke permukaan dan itu menjadi bahan diskusi kami ya beberapa waktu yang lalu. Beberapa kawan-kawan kita yang ikut mendiskusikan kemarin itu banyak yang terheran-heran ya, kok segininya ya. Ada bahasa-bahasa yang sepertinya ingin mengklaim bahwa yang pertama menyebarkan Islam di Pulau Lombok itu adalah kaum habaib. Dua tokoh yang ada di gambar ini adalah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar ya. Dia ini dari Pasuruan ya kalau nggak salah. Nah yang satunya ini menurut informasi yang kita tahu dia ini orang Lombok atau orang luar, tapi mungkin sudah cukup lama di Lombok ya. Dan dia salah seorang alumni Yaman yang cukup aktif di Lombok. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita tonton dulu videonya berikut ini ya. Dari empat Lombok Barat, Timur, Tengah itu dan Mataram itu gerakan dakwah dan pondok pesantren saya dengar sangat hampir merata ke semua daerah itu ya. Nah, memang pada awalnya seperti para ulama kita, para habaib kita juga khususnya yang datang dari Hadramaut, mereka awalnya masuk ke Lombok bagian timur karena Islam pertama terbesar dan permulaan Islam itu dari timurnya Lombok, dan di sana banyak daripada makam-makam yang pernah kita ziarahi seperti Syekh Saleh Al-Badawi dan banyak masyaikh-masyaikh yang lain yang masuk mengislamkan orang yang ada di Pulau Lombok. Nah ini ada sebagian kitab yang masih kita murajaah, masih kita mencari daripada marjaiyah daripada kedatangan mereka, dan masih banyak lagi juga pondok-pondok pesantren, dan ini tersebar dari timur ke barat. Nah ini yang tentang tokoh atau habaib yang pertama kali masuk ke Lombok, bisa ada diketahui belum? Sebagian yang kita ketahui seperti di Batu Layar. Nah, Batu Layar ini dalam riwayat adalah dari bangsa Ala Idrus, akan tapi itulah kelemahan sebagian yang ada di Lombok karena masih belum banyak kita temukan marajiknya, dan insyaallah dalam beberapa waktu dekat seperti Habib Muhammad bin Syekh Bakar yang datang langsung dari Hadramaut. Nah, itu ada di Lombok Timur, makam beliau masih ada sampai sekarang, dan keturunan Al Syekh Bakar yang dari Habib Muhammad masih terjaga dari Al Hamzah bin Hussein yang ada di Pulau Lombok, dan beliau pernah dari Hami, dari Hadramaut, dan transitnya di Aceh. Baru tahun berapa beliau? Kurang lebih ya di zaman sebelum zamannya sezaman dengan Habib Hafid, yaitu Habib Hafid ini kurang lebih ya 100 tahun yang lalu, iya, lebih ya, kurang lebih zaman Habib Ali Habsyi. Nah, karena memang ulama kita dari Hadramaut sezaman dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sezaman dengan Habib Ali Habsyi, itulah yang banyak mereka safar ke Indonesia, rombongan-rombongan yang banyak. Baik sahabat-sahabat, itu tadi videonya ya. Jadi kita mendapatkan penjelasan beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, menurut Usama bin Zaid ini, orang-orang Hadramaut itu datang ke Lombok itu langsung ke Lombok Timur ya. Karena di situ menurut dia itu adalah awal permulaan Islam ya. Sehingga di situ dia sebut salah satu tokoh misalnya Syekh Saleh Al-Badawi. Nanti kita akan coba lihat ya, siapa sih Syekh Saleh Al-Badawi ini. Kemarin waktu diskusi tidak satu pun dari teman-teman peserta diskusi yang mengetahui tentang Syekh Saleh Al-Badawi ini. Hampir semuanya baru mendengarnya ya. Kemudian selain Syekh Saleh Al-Badawi ini, katanya banyak ulama-ulama Yaman itu yang datang untuk mengislamkan orang Lombok gitu. Nah yang cukup kontroversial itu, Habib ini mengatakan salah seorang Habib yang pertama kali menyebarkan Islam di Lombok itu yang dimakamkan di Batu Layar gitu. Kita tahu Batu Layar itu salah satu makam yang banyak dikunjungi oleh masyarakat kita di Lombok ya.
terutama kalau lebaran Topat dan lain sebagainya, banyak diziarahi ke sana. Dan selama ini yang kita dengar cerita di situ sebuah petilasan, kalau tidak salah namanya itu adalah Mbah Samudro ya, Mbah Samudro kalau nggak salah namanya. Mungkin itu hanya sekedar julukan, kita nggak tahu siapa nama aslinya. Tapi belakangan ini oleh Habib ini disebut itu adalah tokoh Ba'alawi yang marganya Al-Idrus katanya tadi ya. Cukup aneh ini ya. Saya juga belum berkunjung lagi ke sana. Saya ingin menyaksikan secara langsung apakah nama makam itu sudah dirubah apa belum gitu. Karena ada penyebutan Al-Idrus tadi itu. Kalau Al-Idrus kan pasti Ba'alawi ya. Tokoh yang kedua yang tadi kita sebut itu adalah Syekh Soleh Al-Badawi ini. Saya coba cari referensi yang menyebutkannya itu nggak ada sama sekali ya. Bahkan saya cari di Google itu nggak ketemu. Malah ketika saya tulis makam Syekh Soleh Al-Badawi itu muncul ya salah satu tempat di Lombok Timur. Ini lokasinya ini di salah satu pantai di Sugian. Nah, setahu kami di sini memang ada makam dan oleh masyarakat dijuluki makam keramat ya. Tapi bukan makam Syekh Soleh Al-Badawi dulu di sini. Di sini ada kisah seorang ulama asalnya dari Betawi, tetapi beliau tinggal di Makassar. Namanya kalau nggak salah Syekh Ismail Al-Batawi. Nah, menurut cerita lisan yang kami dengar di masyarakat sekitar dulu ketika kita pernah berkunjung ke sini. Jadi Syekh Ismail Al-Batawi ini berangkat dari Makassar untuk pergi haji di zaman kolonial ya. Kemudian beliau terdampar di sini kisahnya gitu ya. Entah apa masalahnya gitu. Akhirnya kemudian beliau meninggal di sini gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini hanya nampak tilas beliau. Apakah tempat ini sama dengan yang kami kunjungi dulu? Kami nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sekitaran sini lah, di desa Sugian ini memang dari dulu dikenal ada sebuah makam keramat di sini. Bisa lihat di sebelahnya ini memang nggak ada makam yang lain. Coba kita lihat, nggak ada sama sekali ya. Hanya makam Syekh Soleh Al-Badawi ini. Entahlah ya, apakah ini sebuah perubahan atau bukan. Kita tidak berani untuk cepat-cepat memvonisnya. Nah, kemudian ada tokoh lain yang disebut misalnya Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar katanya yang di Lombok Timur. Kalau nggak salah tadi dia sebut Sakre. Nah, katanya Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar ini langsung dari Yaman katanya. Ini langsung dari Yaman dan keturunannya banyak katanya di Lombok Timur ya. Kemarin ketika diskusi juga cukup banyak teman-teman dari Lombok Timur ya. Satu pun tidak ada yang tahu tentang nama ini gitu. Ini juga perlu diklarifikasi ya, perlu dikonfirmasi juga ya. Atau kami yang tidak tahu gitu. Aneh ya. Dan kemudian katanya Habib Muhammad ini juga ada makamnya di sana dan keturunannya banyak gitu di Lombok Timur ya. Ya mungkin ini hanya sekedar ketidaktahuan kami saja, atau mungkin ya seperti Pak Usama ini tadi bilang mereka sedang mencari-cari maroji gitu ya, atau sedang membuat-buat maroji gitu ya. Entahlah ya. Nah, kemudian dia juga menyebut salah satu tokoh Hamzah bin Husain. Ini juga sama, sangat asing ya, nama-nama ini sangat asing, tidak pernah kami dengar di Lombok sebagai ulama atau sebagai penyebar Islam apalagi gitu ya. Dan kabarnya ini asli Hadramaut yang langsung ke Lombok dan sempat mampir di Aceh gitu. Nah, ketika ditanya oleh Habib Hasan ini, Pak Usamah tadi ini bilang bahwa masa hidupnya Hamzah bin Husain ini segenerasi dengan Ali Al-Habsyi sekitar 100 tahun yang lalu lah gitu atau lebih gitu ya. Ya kami yang hidup di generasi sekarang mungkin ya nggak tahu ya, entahlah ya. Tapi yang jelas gini teman-teman, yang ini yang substansi yang ingin saya bahas di sini ya. Berbicara tentang sejarah tentu saja kita berbicara tentang fakta dan data gitu ya. Nah, sejarah penyebaran Islam di Lombok itu dari banyak referensi yang saya punya ya. Salah satu contohnya ini ada beberapa referensi yang saya punya tentang sejarah masuknya Islam di Lombok ini. Dan yang banyak dirujuk oleh para penulis itu adalah ini bukunya Dr. Jamaluddin MA
sejarah Islam Lombok abad 6 dan sampai ke abad 20 ya. Dan ini cukup banyak dijadikan referensi terkait dengan sejarah penyebaran Islam di Lombok ya. Nah, coba kita baca sedikit ya tentang sejarah penyebaran Islam di Lombok menurut versi buku Dr. Jamaluddin ini ya. Di kata pengantarnya, setidaknya budaya Jawa telah masuk pada abad ke-14 Masehi, yaitu ketika Majapahit menanamkan pengaruh pada kerajaan-kerajaan di Lombok. Pengaruh Majapahit secara politik berakhir setelah masuknya Islam di Lombok. Setelah Majapahit, pengaruh Jawa masih tetap mendominasi, karena Islam di Lombok juga dibawa oleh ulama dari Jawa, yaitu Sunan Prapen dari Giri pada abad ke-16. Jadi Islam datang ke Lombok itu menurut Dr. Jamaluddin itu dibawa oleh Sunan Prapen, yaitu Sunan Giri yang terakhir ya. Pada awal abad ke-17 Masehi kemudian Datuk Ribandan, ulama Minang yang sebelumnya pernah belajar di Giri, berangkat dari Makassar ke Lombok melanjutkan proses Islamisasi yang sudah dirintis oleh Sunan Prapen. Dalam perkembangannya, Makassar membangun koalisi politik bersama kerajaan-kerajaan di Lombok untuk menghadapi Belanda. Pada pertengahan abad ke-18 setelah runtuhnya kerajaan Islam di Lombok, tampil para tuan guru. Nah, ini baru sejarah berikutnya ya, baru muncul banyak tuan guru kita yang segenerasi dengan Syekh Yasin Al-Fadani ya, seperti Datuk Bengkel ya, kemudian juga tuan guru Maulana Syekh, dan banyaklah tuan guru yang lain ya. Nah, coba kita baca berikutnya ya, yang penting-penting ya. Pada pertengahan abad ke-18 telah muncul tuan guru di Lombok, antara lain Tuan Guru Haji Mustafa Skarbela. Nah, ini lebih senior lagi dari Syekh Yasin ya, karena lebih senior dari Maulana Syekh ya. Kemudian Tuan Guru Haji Amin Sasela. Ini dua tuan guru yang dicatat oleh Dr. Jamaluddin sebagai tokoh awal ya, yang kemudian disusul murid kedua tuan guru tersebut, yaitu Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Nah, ini Tuan Guru Haji Umar Kelayu ini salah seorang ulama yang sangat terkenal ya di Mekah, juga menjadi salah satu mudir ya di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau meninggal di sana. Ke tanah suci Tuan Guru Umar Kelayu itu pada tahun 1799 Masehi. Sukses menoreh karirnya di sana sebagai pengajar di Masjidil Haram dan memiliki murid dari banyak negara, dan kemudian menjadi ulama besar di negara asal mereka. Selanjutnya pada dekade-dekade berikutnya, beberapa murid atau teman seperjuangan dengan Tuan Guru Umar, misalnya Tuan Guru Saleh ya, Tuan Guru Saleh Bengkel maksudnya, salah seorang yang pertama kali membawa Nahdlatul Ulama ke Lombok ya. Beliau ini, Tuan Guru Saleh Hambali ini adalah Rais Suriah pertama di Lombok ya. Kemudian Tuan Guru Haji Ali Batu. Tuan Guru Haji Ali Batu ini adalah putra dari Tuan Guru Haji Umar Kelayu ya, kalau keliru ya. Kemudian Tuan Guru Haji Sidik Karangkelok dan beberapa orang yang merupakan murid mereka yang kemudian menjadi tuan guru. Nah, ini. Jadi abad 18 itu sudah sudah eranya dakwahnya para tuan guru ya. Jadi nggak ada sama sekali penyebutan nama-nama habaib di sini ya. Nah, ini di ulasan panjangnya ini diulas secara lengkap sekali, dan sekali lagi nama-nama yang tadi disebut oleh dua habib itu gak ada sama sekali ya. Coba ini kita baca lagi nih ya. Dari prasasti yang ada di Tralaya dapat diketahui bahwa pada abad ke-14 masa kejayaan Majapahit, sejumlah besar orang-orang Islam telah menghuni daerah-daerah di sekitar kerajaan Majapahit. Mencermati beberapa sumber atau tulisan tentang sejarah Majapahit, diperoleh gambaran bahwa Islam sangat berperan dalam proses jatuhnya kerajaan itu. Salah satu sumber yang menyatakan bahwa kerajaan Majapahit jatuh karena serangan gabungan dari pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Sunan Giri. Kekalahan Majapahit terhadap kekuatan Islam yang berpusat di Jawa telah memuluskan jalan bagi pedagang Muslim untuk lebih intens melakukan pelayaran dan berdagang ke daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur. Dengan semakin ramainya jalur perdagangan antara pantai utara Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, di mana pedagang-pedagang Muslim telah ikut ambil bagian dalam pelayaran perdagangan di sepanjang jalur tersebut. Oleh karena itu, sangat mungkin telah terjadi kontak dagang antara penduduk setempat dengan pelaut dari Lombok dengan pedagang Muslim ketika itu. Jadi kemungkinan sekitar abad ke-15 sudah ada pedagang-pedagang Muslim yang bermukim di Pulau Lombok, sehingga sejak saat itu pula Islam sudah ada di Lombok. Bahkan Dr. Jamaluddin ini memberikan
sebuah probabilitas sejarah ya, bahwa di Lombok ini Islam itu sudah masuk pada abad ke-15 ya, bukan ke abad 18 ya. Kalau para habaib ini kan datang ke Indonesia itu kan abad 18 ya, semasa dengan para tuan guru yang tadi kita sebut di depan. Dr. Jamaluddin mengasumsikan bahwa ketika di Jawa itu sudah Majapahit itu sudah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, maka kemungkinan besar para pedagang yang ke timur itu juga akan mampir ke Pulau Lombok, karena Lombok ini menjadi salah satu tempat yang sangat strategis ya. Nah, di luar kisah ini teman-teman, kemarin di diskusi kami juga mendiskusikan itu di abad ke-15 ini memang sudah agama Islam itu sudah dikenal di Lombok ya. Sehingga di sekitaran abad ini pernah terjadi sebuah perjanjian di Praia yang kalau nggak salah namanya perjanjian Mami-Mami gitu ya. Jadi sejumlah orang Lombok yang sudah pernah naik haji itu meminta untuk diakui sebagai bangsawan. Tapi ada beberapa yang berpendapat wah itu kalau masa perjanjian Mami-Mami itu terjadi di abad ke-18, itu sudah Belanda sudah masuk di Indonesia gitu, sudah masuk di Lombok gitu. Kalau kita lihat dari sejarah penyebaran Islam, kalau kita ikut alur berpikirnya Dr. Jamaluddin ini ya, kita baca lagi sejarah seperti yang ditulis oleh Pak Agus Sunyoto misalnya di dalam Atlas Sawali Songo itu, ya Islam itu sudah masuk ke Indonesia itu sejak zaman para sahabat ya. Bahkan ada yang mensinyalir sejak zaman Rasulullah. Bahkan kalau kita baca babat Lombok misalnya itu lebih ekstrim lagi. Islam itu sudah ada sejak Nabi Nuh. Islam itu sudah masuk Lombok itu sudah dari zaman Nabi Nuh. Jadi ajaran-ajaran Nabi Nuh yang ditinggalkan dulu itu ketika datang para pendakwah dari Jawa seperti Sunan Prapen itu hanya melengkapi atau menyempurnakan Islam yang sudah dibawa dulu oleh Nabi Nuh begitu. Tapi itu kan sebuah cerita yang biasanya dibumbui dengan mitos-mitos seperti itu ya. Yang jelas di babat Lombok juga menyatakan bahwa yang membawa Islam ke tanah Lombok ini adalah dari Jawa gitu. Bahkan disebut dengan jelas itu adalah Sunan Prapen yang kemudian berdakwah di sekitar Lombok Utara itu ya, di Bayan. Nah, sedikit kita lanjutin yang ini ya. De Graaf dan Peget mengungkapkan bahwa sebelum ada ekspedisi dari raja-raja ulama dari Giri, pelaut dan pedagang dari Gresik telah memperkenalkan nama pemimpin-pemimpin agama dari Giri sampai ke jauh di luar Jawa. Sumber-sumber lokal tidak banyak yang menjelaskan tentang Islamisasi Lombok. Salah satu sumber tertulis yang paling tua yang menjelaskan tentang proses Islamisasi adalah babat Lombok. Dalam naskah tersebut dikatakan bahwa dari Pulau Jawa agama Islam berkembang ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Penyebaran dilakukan oleh beberapa ulama termasuk di dalamnya adalah Sunan Prapen atas perintah Sunan Giri. Di Lombok Sunan Prapen pertama-tama mendarat di Salut. Nah, di Salut ini adalah sebuah lokasi di sekitaran Lombok Timur ya. Salut ini bukan Salut Lombok Barat ya, bukan Salut Narmada ini, tapi Salut di ujung timur Lombok ini ya. Sehingga Salut ini menjadi salah satu sentra penyebaran Islam pertama kali di di Lombok. Begitu ceritanya ya. Kali kepada penjelasan babat di atas dapat diketahui bahwa sebelum Islam masuk di kerajaan Lombok, Sunan Prapen terlebih dahulu mengislamkan masyarakat yang ada di pesisir pantai timur yaitu Salut. Jadi kalau menurut Dr. Jamaluddin itu agak berbeda dengan sejarah yang kita tahu ya. Kalau sejarah yang banyak kita baca, Sunan Prapen itu langsung mengekspansi kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Selaparang ya, untuk diajak untuk berislam gitu. Tapi kemudian Raja Selaparang itu diprovokasi oleh beberapa patihnya dan termasuk rakyatnya gitu. Akhirnya melawan kepada Sunan Prapen. Akhirnya terjadilah pertempuran ya antara Sunan Prapen dengan kerajaan Selaparang. Tapi kemudian Sunan Prapen berhasil mengalahkan ya, dan akhirnya rajanya itu masuk Islam. Ya itu sejarahnya teman-teman yang kita ada data begitu ya. Bagaimana dengan klaim habaib yang tadi ya? Ya kalau memang mereka punya data ya silahkan gitu ya. Kita juga sejarah penyebaran Islam di Lombok ini kan namanya aja sejarah ya kan. Jadi sejarah itu bisa salah bisa benar gitu ya. Tapi yang penting itu kan ada data. Kalau habaib-habaib ini punya data, punya bukti bahwa
penyebaran Islam yang terjadi di Lombok ini dibawa oleh para habaib, ya silahkan. Tapi yang jelas gini ya, kalau berbicara masyarakat Arab ya di Lombok ini, ya mau tidak mau kita berkaca ke Ampenan, karena Ampenan itu kan menjadi salah satu pelabuhan di zaman Belanda yang dibuat oleh Belanda. Kemudian itu menjadi sentra kota pelabuhan yang luar biasa ramai ya. Sehingga di Ampenan itu sampai hari ini kita tahu ada kampung Arab, ada kampung Jawa gitu, ada kampung Bugis, Makassar, dan kampung-kampung yang lain ya. Tetapi yang kita tahu mereka bukan penyebar agama Islam begitu, bukan ulama gitu. Mungkin sebagian yang ada yang menjadi ulama gitu ya, tetapi tidak semua gitu. Kebanyakan mereka pedagang dan dibawa oleh Belanda gitu. Nah, sejumlah orang Arab juga kita ketahui mereka ada yang termasuk ulama gitu ya. Karena di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama juga ada seorang Habib juga yang menjadi salah satu pengurus ya, atau inisiator lah di Ampenan itu. Saya kebetulan pernah berkunjung ke salah satu toko kitab di Ampenan itu, namanya Sapakira. Itu adalah zuriyah beliau. Jadi di sana beliau masih simpan foto persiapan muktamar atau apa gitu ya di Lombok kala itu, dan di situ ada bapaknya. Nah, saya kira ada sejarahnya juga gitu penyebaran Islam, tetapi beliau-beliau ini kan tidak muncul ke permukaan seperti yang yang diklaim ini menjadi penyebar agama Islam awal. Di masa Belanda itu sudah banyak orang yang berhaji ke Mekah gitu ya, termasuk Tuan Guru Soleh Hambali saat itu kan, dan beliau-beliau itu sudah menjadi ulama besar di sini itu. Jadi ya kesimpulannya itu ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau mereka punya data ya silakan ya. Kita sangat berharap ini menjadi pembuka wacana tentang masuknya Islam di Lombok ini ya. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas terkait dengan Babat Lombok ya. Babat Lombok, apa yang diceritakan dari Babat Lombok itu secara panjang ya, terkait dengan proses penyebaran Islam di tanah 1001 masjid ini ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.